Shalom pemirsa, kita jumpa kembali dalam seri pembelajaran firman Tuhan melalui pelajaran buku sekolah sahabat kita yang berjudul Amsal. Panjang satu minggu ini judul pelajaran kita adalah perempuan dan anggur. Ya. Pada saat ini pelajaran kita adalah Ia peduli, yaitu Tuhan peduli terhadap kita semuanya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, siapkan Alkitab berada di dekat kita sehingga kita dapat membaca apabila ada ayat-ayat yang harus kita baca secara bersama-sama. Bisa juga persiapkan catatan dan alat tulis kita. Siapa tahu ada hal-hal yang ingin kita catat dan kita ingat kembali, dan kita juga bisa bagikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita sehingga menjadi berkat juga kepada mereka. Ia peduli. Kita dianjurkan membaca Amsal 31 ayat 26 sampai 31. Ini adalah ayat yang pertama yang akan kita baca. Amsal 31 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Apa yang firman Tuhan katakan? Amsal 31 adalah pasal yang terakhir. Dan kalau kita lihat dari ayat 10 sampai 31, itu mengenai pujian untuk istri yang cakap, ya. Saya akan baca ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Kemudian di situ dikatakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya, ya. Istri yang cakap adalah dia yang membuka mulutnya hanya tepat pada waktunya, ya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang penuh hikmat dan menjadi berkat dan mengajarkan dengan penuh lemah lembut, ya. Kemudian tidak ada kemalasan di dalam tangannya. Di situ dilanjutkan, anak-anaknya bangun dan menyebut berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Para ibu, hendaknya inilah yang menjadi selalu pedoman di dalam kehidupan kita saat ini. Biarkanlah para ibu, ya, menjadi ibu-ibu yang penuh dengan hikmat, yang selalu menjaga perkataan-perkataannya bukan perkataan yang sia-sia, tetapi yang menjadi perkataan berkat, yang tangannya penuh dengan kerajinan, dan kiranya kemalasan jauh. Untuk ini semuanya tentu para ibu perlu meminta hikmat dan berkat daripada Tuhan, bukannya kecantikan yang dikejar semata-mata. Karena di situ dikatakan kecantikan dan kemolekan adalah bohong dan sia-sia. Apa maksudnya itu? Nanti kita akan simak. Tentu Tuhan juga bukannya nggak memperbolehkan kita cantik. Tentu kita harus cantik secara alami. Tetapi di penekanannya di sini juga bukannya ini hanya untuk kaum wanita saja. Karena wanita juga melambangkan jemaat. Di dalam buku Wahyu dan di banyak pasal di dalam Alkitab yang menceritakan bahwa mempelai pria itu adalah Yesus dan wanita itu adalah gerejanya. Artinya kita sebagai mempelai-mempelai wanita harus mempunyai sifat seperti yang ditekankan oleh Amsal seperti tersebut, ya. Menjaga perkataan kita untuk menjadikan yang namanya berkat. Saya akan coba baca. Sebagaimana telah kita lihat sepanjang kuartal ini, ya, sepanjang 3 bulan ini, penekanannya ditempatkan pada kata-kata, ya. Hikmat ini erat hubungannya dengan perkataan atau apa yang kita ucapkan. Sang wanita dikenal karena hikmatnya dan kebaikan hatinya, ya. Adalah suatu hal yang sangat membanggakan para kaum wanita jika engkau dikenal karena perkataanmu yang baik dan karena kebaikan hatimu.
itu yang merupakan suatu sukacita bagi suaminya, atau bagi rumah tangganya, atau bagi anak-anaknya. Jika ibunya dikenal, ya, karena perkataannya yang selalu membawakan kedamaian dan kebaikan hatinya. Itu yang seharusnya menjadi suatu tujuan utama dari para kaum ibu. Sang wanita dikenal karena hikmatnya dan kebaikan hatinya. Keduanya itu sangat berkaitan. Bagaimanapun juga tidak bisakah seorang menunjukkan bahwa kebaikan adalah bentuk lain daripada hikmat. Terutama ketika kita memahami bahwa hikmat bukan hanya yang kita tahu, tetapi yang kita ucapkan dan lakukan, ya. Mengenai hikmat itu bukan apa yang kita tahu, tetapi hikmat itu diterapkan melalui apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Itulah yang menunjukkan orang itu berhikmat dari perkataan dan perbuatannya. Perhatikan juga kalimat hukum kebaikan. Artinya, kebaikan bukanlah sekedar atribut atau suatu semboyan saja atau suatu simbol saja, ya, yang keluar dari mulut sang wanita sekarang dan kemudian. Itu adalah hukum atau prinsip yang mendasar. Bagaimana kuatnya hal itu jika hukum kebaikan memandu semua yang keluar dari perkataan kita, ya. Seharusnya setiap hukum-hukum kebaikan itu terpancar melalui perkataan-perkataan kita. Ayat yang berikutnya adalah kita kembali membaca ulang Amsal 31 ayat 30. Apakah pokok penting nyatakan di sini yang begitu sering dilupakan? Ya, Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Apa sebenarnya yang mau diangkat dari penjelasan ayat ini? Terlalu sering wanita dinilai hanya dari segi penampilan luar saja, dan banyak saat ini yang mengejar hanya hal-hal seperti tersebut, ya. Mempercantik diri hanya dari penampilan luarnya, dan kemudian juga menghabiskan begitu banyak biaya, ya, hanya untuk mau menonjolkan penampilan luar, yang dimana Amsal katakan itu adalah hanya sia-sia. Itu suatu penilaian yang sangat dangkal dan hanya sekedar rupa. Tapi banyak kaum wanita yang senang kalau hanya dinilai hanya sekedar penampilan luarnya saja. Alkitab menjelaskan betapa itu adalah sebuah kesia-siaan. Betapa kosong sikap semacam itu pada akhirnya. Kenapa? Kecantikan sejati wanita itu ditemukan dalam tabiatnya, dan bagaimana karakter itu dinyatakan di dalam hidup dan pekerjaannya, ya. Itu untuk penampilan luar atau kecantikan fisik hanyalah sangat dangkal, ya. Kenapa? Karena yang terdalam adalah karakter ataupun tabiat orang tersebut yang bisa dipancarkan oleh wanita itu melalui pekerjaannya setiap hari dan di dalam kehidupannya. Kecantikan pasti akan berlalu dan segera hilang sejalan dengan jalannya umur. Tetapi karakter dapat bertahan selama-lamanya. Bahkan karakter dibawa sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Ini yang sebenarnya Amsal mau angkat, ya. Tentu Raja Salomo dan anaknya tadi adalah Lemuel. Mereka adalah orang-orang yang tinggal dalam istana, yang mereka bisa juga melihat wanita-wanita yang sangat cantik. Tetapi mereka mengerti makna, pada akhirnya mereka menuliskan ini. Kecantikan itu adalah sia-sia. Mereka ini melihat, bayangkan orang paling kaya yang pernah hidup dan orang yang berhikmat yang pernah hidup juga. Dan tentu mereka melihat bagaimana kecantikan yang dipoles tersebut. Itulah sebabnya dia mengatakan, kalau itu hanya yang dipertahankan atau yang dikejar, sangat dangkal dan sia-sia. Para kaum wanita, begitu juga para kaum pria yang saat ini juga banyak mengejar hal-hal yang hanya sifatnya dangkal. Kita janganlah menghabiskan segala daya upaya hanya untuk membentuk penampilan luar. Tentu penampilan harus bersih, harus sehat,
harus cantik juga, ya. Tapi biarkanlah itu secara alami, bukan dipoles dengan bahan-bahan kimiawi. Dengan kita memakan nutrisi yang sehat, berolahraga, cukup air putih yang baik, cukup istirahat, kita akan mempunyai muka yang berseri-seri, ya. Dengan begitu kita akan tampil cantik dan segar, ya. Bukannya artinya kita tidak menjaga penampilan, tapi biarkanlah secara alami, ya. Dan yang terutama adalah bentuk karakter kita. Karena karakter tidak bercela dan akan bertahan selama-lamanya. Dalam tulisan Ibu White, God Amazing Grace, halaman 81. Itu juga yang ditekankan dari Amsal 31 ayat 30 tadi. Takut akan Tuhan akan dipuji-puji, ya. Dan sebagai pertanyaan terakhir, dalam bidang kehidupan Anda, yang manakah Anda perlu melihat karakter kita itu berkembang? Ini menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Kita harus mengembangkan karakter-karakter yang baik dalam kehidupan kita saat ini. Mendoakan hal itu baik juga, namun langkah-langkah positif yang nyata apakah yang Anda harus ambil untuk melihat pertumbuhan, ya? Harus ada juga usaha nyata untuk merubah karakter-karakter kita, ya. Tentu kita perlu berdoa, tapi harus ada suatu usaha nyata juga bergerak maju untuk menjadi lebih baik dengan pertolongan Tuhan, dan kita juga berusaha meninggalkan hal-hal yang bersifat hanya dangkal tadi, ya, yang hanya penampilan fisik saja, ya. Banyak hal yang kita bisa gunakan. Harus daripada misalnya membeli baju yang terus berganti-ganti, ya kita masih bisa gunakan pakaian kita yang bersih, yang sederhana, tanpa harus menghambur-hamburkan uang kita dengan pakaian yang bagus-bagus dan mewah-mewah. Kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang berguna, membantu orang-orang yang berada di sekitar kita, bahkan juga bisa membantu hal-hal dalam lingkungan sosial kita yang bermanfaat, dan terlebih juga membantu dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Kiranya melalui pelajaran kita dengan judul Ia Peduli, di mana Tuhan peduli, kita juga mau mempraktekkan di dalam perkataan kita, karakter kita, penampilan kita, bukannya hanya penampilan luar, tetapi yang kita tunjukkan adalah penampilan di dalam karakter melalui perkataan dan perbuatan kita. Kiranya Tuhan menjadi berkat pada kita saat ini. Shalom.